amin. Ada api yang menyala-nyala di setiap hati kita, amin. Biarlah Roh Kudus tetap menyala di dalam hati kita, amin. Pada pagi hari ini saya percaya bahwa kita diurapi oleh Roh Kudus, amin. Kita coba menyalakan biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Waktu tiap layar jalan, bekerja bersama menunggu pada siap Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang menyertai, berlari pada tujuan, ambillah surgawi. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Saudara, biarlah lebih semangat lagi di saat kita biarlah Roh-Mu tunjuk kiri kananmu, oke? Oke. Kita ulangi lagi dari awal, lebih lagi, amin. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Berdoa. Nanti kita bersama-sama kita berdoa negara kita. Kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih untuk semua berkat anugerah-Mu ke dalam hidup kami ya Tuhan. Kami terima kasih ya Tuhan, tidak ada kata lain selain terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Semua udah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma ya Tuhan. Kami hanya bisa berterima kasih atas berkat anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara kami, Tuhan, negara Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ada lawatan-Mu yang besar ya Tuhan, yang melimpah atas negara kami ya Tuhan. Kami percaya ada lawatan-Mu yang melimpah atas Indonesia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Setiap
percaya ya Tuhan, berkat-Mu ya Tuhan, melimpah di Indonesia ya Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu melimpah di Indonesia ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk vaksin yang sudah ditemukan ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk vaksin yang akan segera dibagikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan semua karena berkat anugerah dan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami percaya selama masa-masa pandemi ini Tuhan, ada orang-orang yang berdoa dalam rumahnya masing-masing ya Tuhan. Kami percaya ada orang-orang yang berdoa untuk negara ini ya Tuhan, agar terjadi lawatan-Mu yang besar-besaran ya Tuhan. Yang terakhir ya Tuhan di dunia ini ya Tuhan. Kami percaya, sungguh percaya Tuhan, lawatan memulai dari Indonesia ya Tuhan. Pentakosta ketiga itu boleh mulai di Indonesia ya Tuhan. Kami percaya, sungguh percaya Tuhan, dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi Dodo dan Wakil Ma'ruf Amin ya Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, berkat yang melimpah ya Tuhan. Jangan rencana-Mu terjadi kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka boleh berjalan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, mata mereka terbuka pada Tuhan oleh setiap rencana untuk Indonesia ya Tuhan. Roh Kudus pimpin hati mereka ya Tuhan. Roh Kudus jamah hati mereka ya Tuhan. Biar berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kau yang melindungi keluarga besar mereka, Kau lindungi semua aparat ya Tuhan, Kau lindungi semua pegawai-pegawai menteri ya Tuhan, semuanya Kau lindungi ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kau basuh hati mereka ya supaya tidak ada lagi korupsi ya Tuhan dalam negara ini ya Tuhan. Dari yang paling kecil sampai yang paling rendah ya Tuhan, dari paling tinggi pun tidak ada korupsi satupun ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus pimpin setiap hati mereka ya Tuhan. Roh Kudus yang tambahkan setiap hati mereka ya Tuhan, supaya hanya Roh Kudus yang memimpin mereka ya Tuhan. Hanya rencana yang terjadi di depan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga itu untuk Wali Kota Bekasi ya Tuhan, Bapak Rahmat Effendi dan Wakil Rahmat Batri ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ada Roh-Mu yang memimpin mereka ya Tuhan. Bekasi boleh maju sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Bekasi boleh maju karena ada Yesus yang tinggal di Bekasi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan atas segala berkat-Mu atas Bekasi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tolak semua radikalisme ya Tuhan. Kami tolak semua roh yang bukan daripada Allah dari Bekasi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang bukan daripada-Mu hilang dari Bekasi, dari Indonesia ya Tuhan. Semua ormas-ormas yang bukan daripada Allah kami tolak dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan. Semua kuasa-kuasa yang menghancurkan kuasa-Mu, kami percaya Roh-Mu lebih besar atas Bekasi dan Indonesia ya Tuhan. Kami percaya, sungguh percaya Tuhan, kami lindungi Indonesia, kami lindungi Bekasi ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gembala Pembina kami ya Tuhan, Bapak Insinyur Tuhan Dr. Harjo ya Tuhan. Kau yang berikan dia pemahaman lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi yang tahu isi hati-Mu dalam hidupnya ya Tuhan. Kau yang berkati dia Tuhan, agar dia bikin jiwa super ini bisa dipimpin dalam nama Yesus Tuhan. Ini Gatot Subroto ini dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, biar sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Bapak Niko ya Tuhan, itu menjadi apa yang Kau inginkan dalam Indonesia ya Tuhan, dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya, sungguh percaya Tuhan, tahun yang baru akan menjadi sesuatu yang baru di depan kami ya Tuhan. Kau menaruhkan isi hati-Mu ya Tuhan melalui Bapak Insinyur Tuhan Dr. Harjo ya Tuhan, untuk gereja GBI ini ya Tuhan. Kami sungguh percaya ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gembala Rain kami ya Tuhan, Bapak Samuel Handadi ya Tuhan. Kata-kata lagi ya Tuhan, lagi Tuhan, pemahaman lebih lagi ya Tuhan dalam kehidupan ya Tuhan. Roh-Mu yang menyala-nyala Kau taruh ke dalam kehidupan ya Tuhan, agar Rain ini semakin maju dan semakin dekat pada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap gereja yang ada dalam orang lima ya Tuhan, semakin melekat kepada Yesus Kristus ya Tuhan. Kami jauhkan semua orang-orang yang menjauhkan kami daripada Roh Kau ya Tuhan. Semua orang-orang yang memanipulasi semua kebijakan-Mu dalam gereja-gereja Tuhan ya Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus dan nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Gembala cabang kami Tuhan, Bapak Dua Ginting ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang mengalir di kehidupannya, Roh-Mu yang melindungi dia, Roh-Mu yang menambahkan dia, Roh-Mu yang menguatkan hatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Roh-Mu yang menyala-nyala dalam kehidupannya Tuhan. Biar pemahaman yang lebih lagi Tuhan Kau taruhkan, isi hati-Mu Kau taruhkan kepada Bapak Dua Ginting ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, Kau yang melindungi Bapak Dua Ginting dan keluarga besar ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Kau lindungi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala kami tempat ini ya Tuhan, Bapak kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar pemahaman-Mu turun di depan ya Tuhan. Roh Kudus turun di depan ya Tuhan. Roh yang menyala-nyala turun dalam nama Yesus, Roh yang menyala-nyala. Biar gereja-Mu ini
semakin lagi dekat padamu sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Biar begini ini semakin besar lagi dalam ini. Setiap bangku-bangku yang kosong Kau isi ya Tuhan. Semua jiwa-jiwa yang haus akan melakukan Kau taruhkan di dalam tempat ini ya Tuhan. Kami sungguh percaya ada sesuatu yang besar atas gereja ini ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak. Selamat masuk hadirat Tuhan. Selamat datang hati kita. Dapat
memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmas atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mukjizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan
menyerahkan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya. Akan lahir di Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari ideologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya, mari kita bagi berdiri, mempersiapkan hati kita untuk menyaksikan Tuhan. Dimanapun kami duduk, kami merasakan lawatan Tuhan yang menguatkan, memberkati setiap kami. Ada damai sejahtera sukacita Tuhan yang penuhi setiap hati kami. Dan pagi, siang hari Tuhan, kami juga mau dengar pesan Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Hamba terbatas, tapi hamba percaya Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dengan bahasa yang sederhana, biar kami boleh mengerti, kami boleh menangkap pesan Tuhan. Dan itu biarlah boleh menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah bukan hamba yang berbicara dengan kemampuan hamba, karena hamba terbatas, tapi biarlah Tuhan yang melalui hamba boleh menyampaikan pesan-pesan yang menguatkan, membangkitkan roh kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan pesan Tuhan pagi menjelang siang hari dalam nama Yesus. Haleluya. Siap sama-sama katakan amin. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya saya cuma terima kasih terlebih dahulu buat Pak Tony dan juga Ibu Ira buat kesempatan yang diberikan, dan juga terima kasih buat promosinya. Lewat Facebook ada fotonya lagi. Jujur Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu ujian di depan sini, saya sudah terbiasa Bapak Ibu Saudara.
Tapi untuk menyampaikan pesan Tuhan itu bukan main-main Bapak Ibu Saudara. Harus sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Makanya saya mungkin memiliki waktu menyampaikan firman Tuhan itu hanya dalam ruang lingkup komunitas yang kecil. Jadi seperti anak-anak muda di youth itu saya pernah dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Dan kemudian beberapa kali diberikan kesempatan di gereja kami di Bekasi Baru, Mospekinya di tempat ini, dan di sana banyak hamba-hamba Tuhan juga yang Tuhan pakai dengan firman Tuhan. Jadi nggak terlalu banyak, puji Tuhan saya juga belum dapat kesempatan. Tapi lebih banyak di anak-anak muda Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini saya boleh diberikan kesempatan. Dan sebenarnya kalau boleh saya jujur, dulu saya nggak berani untuk berdiri di depan orang banyak untuk menyampaikan berkata-kata begitu ya, karena saya tidak pandai untuk berkata-kata Bapak Ibu Saudara. Kalau nyanyi, ya dari kecil saya sudah terbiasa bernyanyi, jadi saya tidak ada rasa takut kalau di depan orang untuk bernyanyi. Tetapi kalau untuk menyampaikan sebuah kata-kata seperti apalagi menyampaikan firman Tuhan, saya sangat tidak berani Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan mulai membentuk hidup kita untuk berdampak bagi setiap orang. Setiap kita yang duduk hari ini juga, saya percaya pastinya mungkin hari-hari yang lampau pernah juga mungkin diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian atau mungkin firman Tuhan walaupun singkat, terus itu dipakai Bapak Ibu Saudara, terus itu dipupuk. Kita terus belajar sama-sama karena Tuhan mau pakai setiap kita untuk menjadi messengersnya. Apalagi Pak Niko, gembala pembina kita, kalau mengingat di era Pentakosta yang ketiga ini, di pedoman yang terbesar dan yang terakhir ini, kita sama-sama dibentuk untuk menjadi duta-dutanya Tuhan, membawa pesan-pesan Tuhan. Baik, saya ingin perkenalkan sedikit. Kalau mungkin beberapa sudah tahu saya, tapi saya juga ada melihat ada wajah-wajah baru di sini. Ya, nama saya Obed, Bapak Ibu Saudara. Kegiatan saya setiap harinya saya penyiar radio di sebuah radio rohani. Kami siaran melalui streaming di www.highway-radio.net. Sebenarnya itu adalah radio pusat dari gembala pembina kita di tempat ini. Kemudian keseharian saya juga, puji Tuhan, dengan ketidaktahuan saya Bapak Ibu saya sebenarnya, saya juga Tuhan berikan kesempatan untuk memimpin pujian sebagai worship leader. Kemudian di Bekasi Baru dipercayakan sebagai kabin musik. Dan itu kepercayaan Tuhan berikan. Kemudian di sisi lain Tuhan juga percayakan saya untuk menjadi seorang wedding MC. Nah, saya bersyukur untuk setiap kepercayaan itu. Saya lakukan semua itu, fokus saya hanya buat Tuhan, tidak ada yang lain. Dan saya melakukannya biar Tuhan disenangkan. Karena kadang-kadang kan kalau kita dalam gereja aja kan, wah kita udah melayani Tuhan ini. Benar Bapak Ibu Saudara. Tapi di marketplace kita juga harus tampil sebagai anak-anak Tuhan yang berdampak, dan melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, menatap saya jangan tegang Bapak Ibu Saudara. Amin. Bilang dulu kanan kirinya jangan tegang. Biar si Obed di depan itu aja yang tegang. Iya, pagi hari ini kita akan berbicara dari Mazmur 133. Boleh ditampilkan juga teman-teman multimedia. Iya, Mazmur 133 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang suka baca firman Tuhan sudah bolak-balik baca firman Tuhan ini, bahkan mungkin sebagian kita juga sudah hafal. Termasuk saya juga sudah sering baca firman Tuhan ini. Tetapi setiap kita baca firman Tuhan selalu ada rema yang Tuhan taruh bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk menguatkan kita. Setelah kita kuat, kemudian kita menguatkan orang lain. Ya, Mazmur 133 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Bergantian kita akan baca. Untuk judulnya saya akan bacakan terlebih dahulu perikopnya. Kemudian nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang pertama, saya akan baca ayat yang kedua, kemudian ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Ya, persaudaraan yang rukun. Silakan Bapak Ibu Saudara 1, 2, 3. Nyanyian segala Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara dia bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3 sama-sama. 1, 2, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan satu kebetulan mengenai persaudaraan yang rukun itu ada dalam
Alkitab kita, di firman Tuhan, di dalam Mazmur ini. Karena ada dua hal Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan pada saat kita rukun, maka yang pertama, di ayat yang kedua itu ada pengurapan. Kemudian yang kedua, ada berkat Tuhan. Nah, dulu saya baca firman Tuhan ini, saya hanya fokus pada ayat yang terakhir. Rukun pasti ada berkat. Berkatnya, pikirannya udah kemana-mana, punya ini, punya itu, dan sebagainya. Padahal sesungguhnya bukan itu yang Tuhan fokus Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada suatu kehidupan rohani yang akan mengubahkan setiap kita, dan itu yang membuat kita akan melangkah bukan dengan kuat gagah kita lagi Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saat kita terbentur dengan masalah, kita pasti akan lemah, kita pasti akan kuat, kita pasti tidak akan kuat, kita pasti akan gampang kecewa. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita pentingnya sebuah persaudaraan yang rukun. Nah, dikatakan tadi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. M2 Family ini baru 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Kita bangun jemaat ini, mumpung masih sedikit Bapak Ibu Saudara, kerukunan terus ada di tengah-tengah kita. Kita harus saling menopang sama lainnya, bukan sebagai seorang hubungannya gembala dan jemaat, tapi mari sebagai keluarga Tuhan. Kita rukun, ada yang lemah kita saling kuatkan, saling mendoakan. Ada yang pasti gaji mau gaji ya. Makasih ya gaji. Iya, saling menguatkan. Ada yang jatuh bukan kita ceritain Bapak Ibu Saudara, tapi kita mari menguatkan. Karena manusia ini semua pasti punya masalah, amen. Semua pasti punya pergumulan, semua pasti tidak ada yang sempurna. Untuk itu sama-sama kita berjalan, kita saling menguatkan sama lainnya. Pak Tony sebagai pemimpin kita di Posperi ini, sebagai gembala kita, beliau juga pasti banyak kekurangan juga. Ibu Ira juga. Tapi bukan itu yang kita lihat Bapak Ibu Saudara. Makanya kita sama-sama menopang, menguatkan hambanya. Kita sama-sama berjalan dalam pemgembalaan di tempat ini. Nah, kerukunan harus diawali yang pertama dalam rumah tangga kita terlebih dahulu. Apapun masalahnya, kalau dalam rumah tangga tidak rukun, maka yang ada adalah percekcokan, perselisihan, saling salahkan satu sama yang lain. Tidak akan pernah ada jalan keluar kalau hanya kita mempertahankan ego kita. Dan rukun itu harus diawali dari siapa? Dari diri kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa mengharapkan misalnya yang sudah punya suami kita berubah supaya keluarga ini rukun. Enggak. Harus dimulai dari diri kita dulu. Kita nggak bisa memaksakan anak-anak kita untuk berubah, tapi kita dulu nih orang tua harus berubah. Setelah itu baru diikuti. Kalau kita keluar rumah tangga, kalau rumah tangganya berubah, semuanya pasti akan ikut. Nah, tadi dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala. Ini ngomong soal dari atas Bapak Ibu Saudara, dari embun Gunung Hermon ini dari atas. Berarti berbicara dari pemimpin. Oh, dalam rumah tangga dari kepala rumah tangga. Oh, dalam gereja dari gembala. Oh, dalam perusahaan, pekerjaan dari pemimpin kita. Puji Tuhan kita punya pemimpin rohani yang boleh membimbing kita, membina kita. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, itu yang mengubahkan, itu yang membawa kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan tadi, semua kebaikan indahnya apabila saudara diam. Coba kita diam sejenak. Apa yang kita rasakan? Pasti ketenangan ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau di rumah tidak ada ketenangan, pastinya tidak akan betah kita dalam rumah kita sendiri. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita yang rajin ibadah, rajin ke gereja, kita yang harus ciptakan itu dalam rumah tangga kita. Saya di radio itu ada program kami bekerja sama dengan GMDM, itu Garda Mencegah dan Mengobati. Itu Garda Mencegah dan Mengobati ini adalah sebuah yayasan swasta yang ibaratnya membina anak-anak yang terlibat dalam narkoba. Selain BNN Indo, itu yang punya pemerintah, tapi di GMDM swasta, banyak anak-anak muda yang terlibat dalam narkoba itu ternyata setelah saya interview di situ, rata-rata keluarganya yang pecah, keluarganya tidak rukun dan lain sebagainya. Nah, kita kan nggak mau ya, anak-anak kita mungkin para orang tua, anak-anak kita pergaulannya tidak benar, kita tidak mau itu. Mari sama-sama kita bina kerukunan di dalam keluarga kita,
supaya kita boleh melihat ada dua hal terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, pengurapan, kemudian berkat Tuhan turun atas keluarga kita. Bagaimana kita mau diam bersama kalau ada penyedokan? Pada saat kita diam, yang pertama kita bisa berdoa, ya kan, saling menguatkan sesama lainnya. Kemudian yang kedua, kita bisa bawa pujian penyembahan di hadapan Tuhan, mesbah di dalam rumah tangga kita. Disitulah Tuhan akan bekerja, Bapak Ibu Saudara. Saat kita diam itulah kita juga bisa saling komunikasi, ada masalah kita bisa selesaikan sama-sama. Suami istri, anak-anak, orang tua. Saat kita diam itulah hari ini kita bisa cerita tentang apa yang kita hadapi. Dan saya percaya saat kita mulai melangkah, mengubah pertama kali hidup kita, mau rukun dengan siapapun, pasti kita akan melihat apa yang Tuhan rencanakan itu terjadi dalam hidup kita. Yesus juga katakan amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita masuk pada poin yang pertama. Kalau kita rukun, pengurapan Tuhan akan turun bagi setiap kita. Dikatakan tadi seperti minyak yang baik, ini minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Nah, saya sudah sering baca firman Tuhan di Bapak Ibu Saudara. Seperti saya tadi katakan, saya fokusnya pasti ke berkat, rukun pasti berkat. Dan di tengah-tengah ini ada yang berbicara soal pengurapan. Nah, saat saya pagi-pagi saya bangun pagi langsung berdoa ini dan itu, saya belajar untuk berdiam diri dulu Bapak Ibu Saudara. Biarkan Tuhan menaruh satu rema buat kita, menguatkan kita untuk kita melangkah di hari itu. Nah, saat saya berdiam, saya ingatkan ayat ini, Mazmur 133. Sebelum Pak Tony nyuruh saya untuk bawa firman Tuhan ini, jadi berapa minggu lalu saya ingatkan lagi ayat ini. Nah, sampai saya ingat itu, pengurapan saya ingat tentang kisah Daud Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca kisah soal Daud di 1 Samuel 16, itu luar biasa. Daud ini mendapatkan pengurapan dari Tuhan melalui Nabi Samuel. Kalau Israel mau memilih raja di zaman itu harus diurapi terlebih dahulu, dan Daud ini dipilih dari semua kakak-kakaknya, justru dia yang terpilih. Padahal kakak-kakaknya ini dengan postur yang gagah luar biasa untuk menjadi seorang raja. Tetapi justru Tuhan menuntun Samuel bukan memilih kakak-kakaknya itu yang justru ditawarkan. Justru Daud ini pada saat pemilihan untuk menjadi raja, untuk diurapi oleh Samuel, Daud ini sedang berada di padang gurun, sedang mengembalakan kambing domba. Tapi Daud tuh yang Tuhan pilih, Daud yang Tuhan akhirnya diurapi oleh Samuel. Nah, pentingnya sebuah pengurapan mengalir dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka sama-sama 1 Samuel 6 supaya kita bisa lebih jelas. Dan saya rindu biar kita semua dapat tangkap firman Tuhan ini sungguh-sungguh dan itu membangkitkan roh kita. 1 Samuel 6. Di situ saya coba catat mengenai pentingnya sebuah pengurapan ini setelah kita hidup rukun dengan orang lain, dengan keluarga kita, dengan orang-orang sekitar. Di dalam 1 Samuel 6 pasti semua nunggu ya ayat berapa? Iya, saya juga sudah catat Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. 1 Samuel 6 ayat yang ke-13 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara kalau sudah dapat semuanya. 1 Samuel 16. Bukan. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kemudian terakhir lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, ternyata saat pengurapan itu mengalir untuk Daud yang diberi raja, ada roh Tuhan di situ Bapak Ibu Saudara. Nah, saat kita rukun pengurapan turun, roh
bekerja atas setiap kita. Roh Tuhan ada dalam keluarga kita. Nah, hal-hal dahsyat yang Daud lakukan setelah dia mendapatkan pengurapan daripada Tuhan, ini adalah dampak sebuah pengurapan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-23, kita masuk 16 ayat 23. Dikatakan di sini, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu Saudara, ini Daud di istana Saul. Padahal ini sudah diurapi untuk jadi raja, tapi tidak serta-merta dia langsung jadi raja, tapi ada proses-proses yang harus Daud lewati. Nah, saat itu Tuhan ibaratnya sudah tidak berkenan lagi kepada Saul. Jadi roh Tuhan itu mundur dari Saul. Akhirnya roh jahat yang mengganggu si Saul. Nah, pada saat roh jahat itu mengganggu Saul, ternyata yang bisa mengusir roh jahat itu hanya Daud, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa kan? Nah, yang saya mau katakan di sini, setelah ada pengurapan Bapak Ibu Saudara, dampak yang pertama, kenapa Daud bisa cuma bermain kecapi, roh jahat itu mundur daripada Saul? Ada koneksi, frekuensi yang sama antara ibaratnya bumi dengan surga. Daud bermain kecapi karena dia ada roh Tuhan di dalamnya. Koneksinya ke Tuhan. Nah, hari-hari ini kita mulai belajar Bapak Ibu Saudara. Justru yang menghalangi koneksi kita dengan Tuhan, adanya ketidakrukunan, sehingga itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dampak dari pengurapan itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan itu menjadi luar biasa, tidak terputus Bapak Ibu Saudara. Langsung connect. Nah, itu yang kita boleh sama-sama belajar. Dampak dari urapan itu penting buat setiap kita, supaya pada saat kita melakukan sesuatu berhasil. Memang saat kita berusaha kuat, kita pasti jadi orang yang berhasil. Tapi kalau kita kuat, andalkan kuat kita sendiri, terbentur dengan sesuatu, pasti kita patah semangat. Tapi pada saat kita andalkan Tuhan, frekuensi kita connect dengan Tuhan, masalah apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah gampang mundur Bapak Ibu Saudara. Kita akan tetap dikuatkan karena kita tahu kita koneksinya dengan Tuhan, bukan lagi koneksinya dengan kanan kiri kita. Kanan kiri kita adalah orang-orang yang pasti akan Tuhan gerakan untuk menolong kita. Yang sudah katakan amin. Jadi itu yang saya pelajari Bapak Ibu Saudara, koneksi dengan Tuhan itu penting. Dan itu terjadi saat kita rukun dan pengurapan itu mengalir bagi setiap kita. Ada koneksi yang luar biasa antara kita dan Tuhan, bumi dan surga, dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Nah, kemudian yang kedua, dapat dari pengurapan itu 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-32. Ini bercerita mengenai saat Daud dia tiba di medan pertempuran Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu orang Israel sangat takut dengan Filistin, bukan karena takut sama pasukan Filistin, enggak, tapi mereka takut sama Goliat. Karena Goliat itu tingginya lebih dari orang-orang Israel yang ada pada saat itu. Dia adalah seorang raksasa. Nah, membedakan sekali Daud dengan bangsa Israel yang waktu itu mereka adalah seorang tentara, mereka sudah belajar berperang. Tapi yang luar biasanya, karena ada pengurapan atas Daud. 1 Samuel 16 ayat yang ke-32 dikatakan begini. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, karena adanya urapan Tuhan atas Daud, ini membuat Daud menjadi orang yang tidak mudah tawar hati, kecewa, mundur, dikit-dikit mundur. Enggak. Justru masalah yang ada di hadapannya dia berani untuk menghadapinya, bukan karena kuatnya dia sendiri, tapi dia tahu ada Tuhan yang menyertai dan menguatkan Daud. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apalagi situasi pandemi ini, banyak beberapa orang yang kita kenal juga kehilangan pekerjaannya, walaupun harus usahanya juga goyang. Ada yang harus dirumahkan hanya mendapat gaji yang setengah. Dan kita nggak tahu nih tahun 2021 ini apa yang akan terjadi.
Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara belajar dari Daud di 1 Samuel 6 ayat 32 ini. Daud bukan orang yang tawar hati. Dia berani. Padahal Daud ini kalau mau dikatakan perawakannya sangat lembut. Nggak beda-beda tipis dengan saya lah ya. Beda banget ya. Iya. Daud merah-merahan. Saya kemanis-manisan Bapak Ibu Saudara. Ya beda-beda Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud ini ibaratnya orang yang kecil. Kalau mau dilihat dengan Goliat itu tingginya 3 hasta apa ya? 6 hasta begitu. Itu ada 3 meteran mungkin. Sedangkan Daud mungkin ya kecil kayak saya ini mungkin. Tetapi kenapa dia bisa berani justru datang untuk menantang si Goliat ini? Karena Daud udah ada urapannya pada Tuhan. Ada roh Tuhan yang bekerja atas Daud, sehingga dia tidak tawar hati. Nah, sama juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu masalah kita masing-masing. Bukan berarti kita datang ke gereja terus masalah kita selesai. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita mengalami yang namanya Tuhan itu dalam hidup kita. Supaya kita bisa saksikan Tuhan itu dahsyat loh. Tapi bukan berarti setelah itu selesai masalahnya. Enggak. Ada masalah ini kita bisa ibaratnya kalau kita sekolah dulu ada ujian-ujian naik tingkat. Demikian dalam kehidupan kita hari pas hari. Kerohanian kita Bapak Ibu Saudara harus naik tingkat. Jadi kita ke gereja bukan hanya datang doang, tapi kita tahu saat kita datang ke gereja itu sebagai ucapan syukur kita sama Tuhan. Saat kita memberi persembahan bukan lagi karena kita punya sesuatu, tapi karena kita tahu Tuhan itu udah baik buat kita. Nah, Daud tidak gampang tawar hati saat menghadapi masalah. Goliat yang besar itu digambarkan dengan masalah kita yang mungkin besar, masing-masing dengan kapasitasnya. Dan percayalah kita pasti sanggup menyelesaikan semua itu. Bukan karena kuat kita, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Dan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya selama kita mau berusaha dan mengandalkan Tuhan. Ingat, jangan tawar hati. Yang kedua, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Itu 1 Samuel 16 ayat 22, kemudian 1 Samuel 16 ayat yang ke-45. Saat Daud menerima pengurapan itu, dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 45, saya akan bacakan ya. Ayat 17, maaf. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Padahal di sini 17 ya, berarti 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, saat pengurapan itu mengalir, Daud jadi orang yang berani Bapak Ibu Saudara. Daud tingginya di atas dia jauh, tapi kok bisa Daud datang justru berani menantang si Goliat ini yang tadi yang menantang bangsa Israel. Sekali lagi, secara hitung-hitungan akal, teori, sebenarnya pasti kita bilang, pasti Daud yang kalah. Kalau kita nggak baca ayat ini sampai habis ya. Kalau kita mungkin nggak pernah baca. Tapi kalau kita sudah baca, kita tahu yang menang Daud, happy ending ya. Tapi kalau kita belum pernah baca, mungkin hitung-hitungan kertas, teori, nggak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Tidak mungkin sama sekali. Daud cuma kambing domba yang jumlahnya 2-3 ekor. Goliat sudah biasa berperang dan dia memiliki tubuh yang tinggi besar, raksasa. Tetapi justru Daud gak pernah takut menghadapi. Nah, sama juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Daud berani menghadapi Goliat. Biarlah kita saat ada pengurapan yang daripada Tuhan untuk menghadapi buat setiap kita. Kita gak takut lagi. Kita jadi orang-orang yang berani untuk menghadapi masalah badai pandemi ini. Seperti Pak Tony pernah sampaikan sharing. Jadi kalau orang surfing ya Pak ya, badai itu justru orang surfing itu di atasnya gelombang, bukan dia di bawah gelombang. Justru gelombang itu membawa dia naik lebih tinggi lagi. Masalah boleh selalu ada dalam hidup kita, tapi kita harus mampu berani menghadapinya untuk melihat penyelesaiannya bersama dengan Tuhan. Daud tuntas dia menyelesaikan peperangannya dengan Goliat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ada kekuatan kita sendiri, tapi adalah Tuhan, kita akan berani melewati. Jadi tadi saya katakan dalam
Ada dampak saat kita menerima pengurapan pada Tuhan yang mengalir dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Yang pertama tadi yaitu ada frekuensi komunikasi kita dengan Tuhan itu tidak terputus. Kemudian kita tidak menjadi orang yang tawar hati. Kemudian kita berani menghadapi masalah yang dihadapi. Kemudian 1 Samuel 17 ayat yang ke-49. Ini kok banyak ayatnya ya? Iya. Supaya kita tahu bahwa pengurapan yang mengalir, atau bisa kita katakan pengurapan itu adalah otoritas Tuhan bagi setiap umat yang percaya, itu akan membawakan satu terobosan bagi hidup kita. 1 Samuel 17 ayat yang ke-49 dikatakan gini. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbangnya, maka hendaklah dahi orang Filistin, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Waktu menghadapi Goliat ini, Bapak Ibu Saudara, Daud hanya dengan umpan dan 5 batu yang dia bawa. Sedangkan Goliat menghadapi Daud dengan pedang, dengan tombak, dengan perisai lengkap. Nah, ini berbicara tentang apa? Justru Daud dengan alih-alihnya itu, dia kok bisa tepat, kena langsung di dahi, terjebaklah si Goliat ini. Saya dapatnya begini, Bapak Ibu Saudara. Saat kita bersama dengan Tuhan, ada roh Tuhan dalam kehidupan kita, masalah boleh ada, tetapi pada saat kita menyelesaikannya itu tepat sasaran. Tidak ke sana, tidak ke sini, tapi saat kita andalkan Tuhan, sasarannya tepat, selesai, tuntas untuk masalah yang satu. Kemudian Tuhan akan bawa naik lagi kita, menghadapi lagi situasi yang berbeda, tapi sekali lagi tepat sasarannya. Nah, itu yang kita mau belajar. Jadi Daud ini pada saat dia mau umbat, alih-alihnya batu itu tepat sasaran kepada Goliat yang dihadapinya. Kita juga demikian, tepat pada masalah yang kita hadapi, selesai, tuntas. Tahun 2020 masalah kita selesai tahun ini. Tahun depan pasti ada lagi. Tapi kalau tahun ini belum selesai, percayalah, saat kita tadi membangun frekuensi kita, komunikasi kita dengan Tuhan, hidup rukun, pengurapan mengalir, kerukunan terjadi, ada pengurapan dalam keluarga kita, maka frekuensi kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan tidak terputus lagi. Kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak tawar hati. Masalah bertubi-tubi datang, enggak buat kita lemah, tapi justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita jadi berani untuk menghadapi masalah ini, bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Dan 6 bagian terakhir dikatakan bahwa Daud menyelesaikan misinya, dia mengalahkan Goliat tuntas. Saya percaya saat kita andalkan Tuhan, bukan lagi kekuatan kita, masalah kita diselesaikan dengan tuntas. Yang setuju katakan amin. Haleluya, dengan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sejauh ini Bapak Ibu Saudara bisa tangkap ya poin-poin yang saya nggak pakai apa namanya. Biasanya kalau yang udah biasa waktu pakai di depan layar bisa dibaca. Tapi biarlah ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara bisa catat, kemudian Bapak Ibu Saudara baca lagi. Mungkin cara Tuhan pasti beda-beda untuk berbicara dengan Bapak Ibu Saudara. Nah, itu kita mengenai pengurapan. Jadi yang pertama, saat ada rukun, mulai dari kita dulu Bapak Ibu Saudara, maka ada pengurapan itu mengalir. Kemudian itu akan juga kita implementasikan buat keluarga kita, orang tua ke anak-anak, suami ke istri, maka ada pengurapan yang turun. Nah, yang kedua mengenai berkat Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bacakan di Mazmur 133 tadi. Bisa tampilkan Mazmur 133 yang ketiga. Itu tadi di bagian B ya. Ya, yang di bagian B saya akan bacakan, dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, kalau yang poin ini pasti semua senang, termasuk saya juga Bapak Ibu Saudara. Kapan ya situasi yang saya hadapi ini selesai? Kapan ya berkat Tuhan itu langsung turun tuh? Misalnya kalau yang Bapak Ibu Saudara mungkin punya angsuran mungkin ya di bank, terus tiba-tiba karena ada situasi pandemi ini agak berhenti sebentar, akhirnya nyicilnya sedikit, tapi tetap ada jalan keluarnya. Kapan ya Tuhan perintahkan berkat itu untuk kita? Semua
semua itu ada waktunya. Prosesnya Tuhan itu selalu indah buat setiap kita. Tuhan izinkan kita lewati, bukan berarti membuat kita untuk lemah, tapi kita boleh kuat di dalam Tuhan. Dikatakan di sini Mazmur 103 ayat 3, sebab kesalahan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan loh yang perintahkan. Wah, ini rukun, ini damai, ada ketenangan. Tuhan langsung perintahkan berkat. Itu yang kita tentunya tunggu-tunggu dalam kehidupan kita. Amin. Itu pasti akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Walaupun ada masalah, tetap juga berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tetap juga ada penyertaannya. Tapi semakin ada masalah, proses, kita semakin sadar, semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan. Bukan ada masalah, justru kita saling nyalakan sama lainnya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah dalam kita, dalam hidup kita. Tapi saat kita rukun, maka Tuhan akan perintahkan berkat. Nah, di dalam Amsal 10 ayatnya ke-23 dikatakan ini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya fokusnya Tuhan, bukan kita. Kita punya kemampuan untuk mendatangkan berkat. Tapi kalau manusia, pola pikirnya pasti berkatnya materi saja. Kita suka lupa bahwa berkat rohani juga penting Bapak Ibu Saudara. Berkat jasmani juga penting. Baru materi itu adalah bonusnya buat setiap kita. Apa gunanya kita materi berlimpah-limpah, tapi hidup kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Jasmani kita mengalami yang namanya sakit penyakit, depresi dan lain sebagainya. Yang terpenting pertama kali adalah berkat rohani. Nah, Tuhan perintahkan itu buat setiap kita. Berkat rohani gunanya untuk apa? Untuk kehidupan kita hari ini dan hari yang akan datang. Maksudnya gimana? Saat kita menghadapi masalah, bukan lagi kita berpikir dengan pola pikir kita yang terbatas ini Bapak Ibu Saudara. Tapi saat berkat rohani itu penuhi hati dan pikiran kita, kita mulai berpikirnya, saya pasti mampu, saya sanggup. Bukan karena saya, tetapi Tuhan yang memampukan saya. Pada saat mentok, pasti otak kita ini udah gak mampu nih, ngemudi ini. Tapi cara Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa, yang membuat kita mampu menembus setiap masalah. Makanya kita perlu datang ibadah, kita perlu datang dengar firman Tuhan, kita perlu datang. Siapapun menyampaikan firman Tuhan, kalau saya pribadi siapapun itu orang, pasti ada satu ayat, dua ayat yang nyambut di hati saya, pikiran saya, untuk saya renungkan kembali dan jadi rema buat hidup saya. Yang pertama, berkat rohani, kemudian berkat jasmani kita. Kita sehat, kita kuat. Walaupun sakit, ya sakitnya biasa-biasa aja kan, nggak sampai yang sampai parah-parah banget. Mungkin cuma flu, batuk gitu ya, minum air hangat itu semua. Tapi kalau Tuhan izinkan ada satu penyakit, tapi karena kita ada berkat rohani, kita pun tidak mengeluh, tidak gampang putus asa, tapi kita justru tetap mengucap syukur. Berkat rohani, berkat jasmani. Nah, kemudian terakhir berkat materi, itu adalah bonus yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Punya ini, punya itu, punya ini. Nah, kalau berkat rohani, maksudnya kehidupan rohani kita tidak dengan Tuhan, akhirnya apa yang kita dapat, materi mungkin, kita anggapnya itu karena hebatnya saya, karena saya bisa, karena saya ini, karena saya itu. Dan yang kedua, kita hanya memikirkan saya, dan saya. Kita tidak pernah mau berbagi dengan orang lain, jadi berkat buat orang lain juga. Tuhan bisa perintahkan berkat bagi setiap kita, asalkan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-6 itu dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Saya untuk baca firman Tuhan ini, wow, ternyata itulah sesungguhnya. Kenapa Tuhan bisa perintahkan berkat? Karena memang kalau kita hidup benar itu sudah ada di atas kepala kita Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan itu sudah ada di atas kepala kita. Tapi bagaimana kehidupan kita? Sudah siapkah kita menerimanya? Apakah justru saat berkat Tuhan itu turun, kita jadi lupa? Kita mulai membanggakan diri kita. Waktu lagi susah-susahnya nih, kayaknya wah melayani semangat sekali, apa aja pokoknya buat gereja. Waktu diminta, mau.
Dan begitu sudah berkati, kita mulai kadang-kadang mulai lupa. Dulu waktu lagi sesuanya kita berdoanya kencang. Tuhan, tolong. Begitu Tuhan buka jalan satu kali, doanya udah mulai kurang-kurang. Udah mulai lupa baca firman Tuhan. Saudara, biarlah hidup kita ini berkat sama pengurapan itu menyertai hidup kita, sehingga kita bukan menjadi orang yang maju mundur, Bapak Ibu Saudara, tapi orang yang terus maju. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan orang yang sebentar lemah, sebentar semangat, sebentar lompat-lompat, sebentar duduk diam, enggak. Tapi terus on fire, kata orang-orang. On fire, Bapak Ibu, tetap menyala-nyala. Makanya dari pujiannya, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Itu bukan karena kita yang bisa, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita mengerti bahwa hidup kita ini adalah rancangan Tuhan, ada rencananya Tuhan. Kita harus berdampak, kita harus rukun dengan setiap orang, maka pengurapan itu mengalir ke setiap kita, dan kemudian berkatnya diperintahkan Tuhan bagi hidup kita. Saya nggak berlama-lama, Bapak Ibu Saudara. Yang maksudnya di sini, Bapak Ibu Saudara mulai menelaah sendiri firman Tuhan ini. Kalau mau baca lagi buat kehidupan Bapak Ibu Saudara di rumah, renungkan kembali, pasti ada satu rema untuk Bapak Ibu Saudara melangkah, bukan lagi dengan kuat gagah pribadi, pola pikir kita, tapi pola pikirnya Tuhan, pengurapannya Tuhan, berkatnya Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ya, saya undang Bapak Ibu Saudara kembali berdiri. Kita mengangkat dulu pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan. Nah, biasanya habis firman Tuhan kan lagunya kan agak sedih ya. Jadi kita agak semangat. Biar aku Bapak Ibu Saudara, biar sungguh-sungguh kita boleh ciptakan kehidupan dalam keluarga kita. Apapun itu situasinya, hari-hari itu Tuhan izinkan, jangan pernah nyalakan kanan kiri, tapi mari kita membangun sama-sama, mulai berjalan sesuai dengan tracknya Tuhan. Biar pengurapan berkat Tuhan ada dalam keluarga kita. Tapi kan mulai bagi Tuhan Yesus, puji kita keluarga Tuhan. Kita mau sama-sama tunggu sebentar. Sampai tepuk tangan yuk. Dari hati ya Bapak Ibu Saudara nyanyinya. Biar pulang nanti kita boleh langsung praktekkan firman Tuhan ini. Katakan ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjadi mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan terjadi mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa aku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa aku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa aku menjadi keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang boleh didengarkan sama-sama oleh hamba sampaikan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi satu rema bagi setiap kami dengan bahasa yang sederhana. Biar Tuhan yang mau menyempurnakan bagi setiap kami, sehingga kami boleh senantiasa menciptakan kerukunan dan keluarga kami, sehingga pengurapan Tuhan, berkat Tuhan ada atas hidup kami, ada atas keluarga kami, ada atas usaha pekerjaan apapun yang kami lakukan. Dan dari semuanya itu kami justru boleh menjadi saksi buat orang lain. Orang boleh melihat Tuhan Yesus dalam hidup kami, dalam tindakan kami, dalam perkataan kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hamba sudah selesai Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini. Biar Roh-Mu yang kudus terus melanjutkannya bagi setiap jemaat Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang kami kasih yang sudah hadir pada hari ini. Di rumah mereka boleh merenungkan kembali firman ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami kembalikan pada Terima kasih hambanya Pak Owen. Kita beri kembali buat dia. Saudara-saudara, kita mau beri persembahan kita dengan amplop. Nanti saudara-saudara boleh banyak berdiri terus ditaruh di dalam kotak depan. Mari kita bersatu di dalam. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, kami mau terus memberi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau beri berkat yang berlimpah untuk tangan-tangan yang memberi Tuhan, biar nama Tuhan boleh terus dimuliakan, disenangkan oleh sembahan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih Kak Obed buat firman yang luar biasa. Bicara tentang rukun, saya melihat figur Kak Obed sama istrinya itu juga rukun banget ya. Mana selalu berdua gitu ya. Kalau jalan sendiri kayaknya Kak Obed nggak enak ya, tidak. Soalnya motor itu iringan. Oh, penyeimbang, aduh. Itu coba Desi itu. Berarti Desi nggak boleh langsing, karena kalau langsing jadinya jawabannya nggak imbang lagi gitu ya. Iya, luar biasa firman yang kita dengar. Rukun, ya. Masuk tahun 2021 waktu ada yang belum pulih, cepat pulihkan. Tahun 2021 kita masuk dengan kerukunan sesama keluarga, bahkan keluarga besar. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pengumuman hari ini. Sebelum pengumuman, barangkali ada yang baru pertama kali hadir. Pak Chandra, tempatnya di mana? Nah, jadi anak TC, berarti kita ntar ya untuk yang baru pertama kali hadir. Pengumuman kita untuk 25 Desember, hari Natal ya, tanggal 25, kita itu ibadahnya online ya, Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa online? Nanti ada khotbah dari Kepala Pembina Pak Niko yang nanti akan berkhotbah. Jadi nanti kita akan buatkan seperti yang sebelumnya. Nanti akan kita bagikan linknya di grup pada tanggal 25 pagi ya. Jadi 25 pagi kita akan sama-sama beribadah dengan online dengan hambanya Pak Niko. Kalau tanggal 25 itu gak ada perjamuan ya Bapak Ibu. Nanti tanggal 1 Januari itu juga online lagi, itu baru ada perjamuan ya. Jadi kita bersiap nanti untuk di 1 Januari. Nah kemudian Natal kita tanggal 27 Desember minggu depan ya. Kita bersyukur dong. Kita menyambung ibadah perayaan Natal M2 ya. 27 Desember jam 5 sore ya. Jadi jangan datang pagi loh Bapak Ibu, ntar kirain karena belum lupa datangnya jam 10, jam 5 sore ya. Terus jangan ke bawah sini, ruangan kita nanti yang di atas ya. Ruangannya di ballroom. Jadi kalau yang mau naik lift bisa ya. Itu lantainya lantai 1 kalau saya nggak salah. M ya pada dia. Kayaknya ya lantainya itu nanti semuanya di grup. Ya, ini lobby kan, berarti yang di atas tuh M. Sehingga saya sih M. Ya. Nah, jadi bisa pakai lift, bisa juga pakai tangga. Nah, kemudian untuk dress code-nya jangan lupa nuansa hitam dan putih.
ya, hitam dan putih, ya. Jadi nggak harus putih hitam. Jadi seperti yang saya udah bilang ya, pokoknya bisa putih-putih, hitam-hitam, garis-garis, bola-bola, bunga-bunga, pokoknya hanya 2 warna itu, hitam dan putih. Kalau Kak Obed tinggal senyum aja, ya. Udah hitam dan putih. Gitu. Kita harus pakai baju tapi ya maksudnya. Ya. Oke. Lalu kemudian, nah nanti Bapak Ibu Saudara hari ini setelah ibadah, ya Bapak Ibu akan nanti saya keliling akan bagikan undangan, ya undangan Natal ini harus dibawa, ya undangan ini harus dibawa karena kenapa? Dengan undangan ini karena memang bangku yang disiapkan itu terbatas, ya sesuai dengan undangan. Makanya undangan harus dibawa karena bukan berarti wah ajak aja sebanyak-banyaknya, ntar duduknya lesehan deh di bawah, nggak boleh gitu, nggak boleh. Jadi ini kan kita tetap memakai protokol kesehatan yang ada, ya undangan dibawa karena akan selain untuk jumlah bangku disesuaikan dengan jumlah bangku, juga untuk nanti satu keluarga akan mendapatkan satu kalender, ya satu keluarga. Dan kalau yang kemarin sudah berdonasi mau berapapun donasinya, nanti juga mendapatkan kalender, ya sesuai dengan aturan yang ada. Dan juga dengan undangan ini nanti kita akan dinner bersama. Nah dinernya itu waktu nanti ke bagian dinner, nanti kita akan menunjukkan undangan dan undangannya nanti akan dikumpulkan oleh petugas di hotel. Jadi memang sudah protokol kesehatannya juga. Makanan itu nggak boleh kita yang ambil, jadi harus mereka. Jadi tidak boleh bergantian sendok gitu ya. Itu sudah protokol kesehatan. Jadi mereka nanti yang mengambil. Kenapa badannya nggak bisa banyak gitu maksudnya? Saya hanya kalau Pak Dani bersuara gitu. Jadi Pak Dani harus mengenyangkan dulu perut dari rumah ya, supaya makanannya emang sesuai dengan takaran dari yang itu klien hotel itu gitu ya. Oke. Lalu oh ya. Kemudian M2 ya. Ada program memberkati untuk diberkati. Diberkati untuk memberkati. Pokoknya itulah bolak-balik gitu. Intinya kita saling memberkati. Nah, di belakang itu Bapak Ibu sudah ada wall decor ya. Oh ya, ini contohnya ya. Ini contohnya wall decor itu artinya yang bisa ditempel di dinding ya, Bapak Ibu, di dinding gitu. Nah, di belakang itu sudah ada tulisan-tulisan ayat-ayat firman Tuhan maupun kata-kata motivasi ya dengan berbagai pilihan. Silakan Bapak Ibu yang mau beli dengan harga 50.000 ya, 50.000 saja. Memang itu adalah program M2 supaya dari situ kita juga bisa untuk mensupport operasional yang ada di M2 ini. Nah, ada pengumuman yang yang spesial juga karena wall decor ini juga yang mencetak, yang foto itu juga orang-orang dari kita. Jadi Bapak Ibu bisa pilih ayat ya. Yang kedua bisa juga foto masuk ke wall decor. Nah, jadi contohnya foto keluarganya Kak Obed, umpamanya Kak Desi dan Kak Obed di sini, tapi kayaknya nggak muat. Jadi ini kalau Kak Desi sama Kak Obed, ya, oh gitu ya, ya. Jadi bisa foto keluarga, pesen ya. Jadi untuk Tante Foni bisa pesen nih, ya. Satu keluarga bisa banyak, kan Tante Foni banyak tuh keluarganya ya. Nah, jadi muat deh pokoknya. Ya, Bu Solin juga bisa loh Bu, ya sama Abed, Nego gitu ya. Bilang kita nanti bisa bikin foto keluarga. Nah, tapi foto keluarganya kalau dikasih sendiri itu pasti resolusinya takutnya pecah kalau di sini. Jadi sekarang saya juga seperti yang bulan lalu kan, di lalu udah diumumin, kita ada studio Volcado. Jadi nanti Pak Dani, ya Bapak Ibu Saudara, kita akan tinggal nanya Pak Dani, saya mau bikin foto keluarga, berapa biayanya? Ya, tinggal itu dengan Pak Dani. Lalu kalau udah sampai di sini, itu tetap 50.000. Nah, udah di sini tuh 50.000, tapi kalau nanti foto keluarganya di studio, itu nanti pasti ada tambahannya. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu,
itu aja pengumumannya. Tetap kita bersemangat karena Tuhan berikan kita ide-ide, Tuhan berikan kita potensi. Setiap kita punya potensi yang luar biasa, ya, untuk kita terus menjangkau banyak jiwa melalui pelayanan kita, melalui tempat ibadah ini juga. Baik Bapak Ibu Saudara, oh iya tadi Ibu lagi keluar. Saya undang dulu Ibu yang baru pertama kali hadir. Bu, namanya siapa Bu? Saya Ibu Joyce. Ya, Ibu Joyce, selamat datang. Tuhan berkati. Dan kami juga baru pertama kali datang. Nah, terimalah sebagai tanda kasih dari Gereja M2 buat Bu Joyce. Ya, Tuhan berkati Bu Joyce. Kalau ada tempat ibadah, minggu depan datang lagi. Ya, oh minggu depan datang. Berarti sama Pak Chandra nih datangnya, ya. Nah, oke, Bapak Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah siang hari ini. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Setiap kami boleh mendengar firman Tuhan, boleh memuji menyembah Tuhan. Semuanya Tuhan menguatkan iman percaya kami sama Tuhan lewat pujian, lewat firman yang kami dengar. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang mengurapi kami, yang memberkati kami, memberikan kami roh yang menyala-nyala untuk terus melayani, mengasihi Tuhan, dan untuk terus mempermuliakan nama Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya Engkau juga yang memberkati kami dan mengurapi kami dengan berkat-Mu. Terima kasih Bapak. Mari kekasih-kekasih Kristus di jemaatnya Allah, M2 Family yang diberkati Tuhan dan dicintai Tuhan, angkat tanganmu dan buka hatimu. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang baik dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, bahkan menjemput kita semua di awan-awan yang permai, dan akan memberita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa yang oma-oma ada latihan dengan Pak Ferry. Yang panitia juga ada pertemuan dengan Ibu Ira di belakang karena persiapan untuk minggu depan. Atau mungkin ada pertemuan lagi di waktu-waktu tengah-tengah minggu. Kan dimatiin pada nih. Udah mati belum? Belum. Ya.